Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ustadz Ahmad Sayhu, yang saya hormati para pimpinan atau tokoh agama-agama, saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Romo F. Sugianto Sulaiman selaku Wakil Ketua Umum Permabudi. Yang saya hormati Pendeta Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif PGI. Selamat datang Pak Jimmy. Ini sudah beberapa kali Pak Jimmy nih. Ya. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Liliani Lontoh, ya. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Yang saya hormati KRHT Astono Chandra Dana SE MMMBA, Ketua Bidang Keagamaan dan Spiritualitas Hindu Parisada. Yang saya hormati Insinyur HM Faisal Nur Syamsi MM, Wasekjen Persatuan Islam. Hatur nuhun Kang. Yang saya hormati Kiai Haji Dr. Masyhuril Homis SHMM, Ketua Al-Jamiatul Wasliyah. Yang saya hormati Insinyur Nuruzaman, Ketua Umum Ittihadiyah. Yang saya hormati Ustadz Zufar Bawazir LC, Ketua Majelis Dakwah Al-Irsyad Islamiyah. Yang saya hormati Kiai Haji Dr. Ahmad Kusyairi Suhail, Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Nur Hayati Jamas MA MSI, Ketua Umum GUPI. Yang saya hormati Hajah Iroh Siti Zuhro, Pimpinan Muslimah PUI. Dan juga yang saya hormati Ustazah Erika Suryani Dewi, anggota Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, sehingga kita pada pagi hari ini dapat hadir di dalam acara Forum Kerukunan Umat Beragama, yang insya Allah dalam acara ini kita semuanya ingin sharing, berbagi pemahaman, berbagi pengalaman tentang bagaimana kita memaknai dan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati, kita ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Esa menjadi bangsa yang sejak awal memiliki keragaman yang sangat luar biasa. Keragaman yang luar biasa ini tidak ada bandingannya dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena itu saya sering mengatakan ini merupakan salah satu the miracle of the world, satu keajaiban dunia. Di tengah keragaman yang begitu kompleks, kita masih terus bisa menjaga kebersamaan kita sampai usia kemerdekaan kita 77 tahun. Saya sering membandingkan dengan negara sahabat kita yang pemimpinnya dulu merupakan sahabat dekat dari pemimpin kita,
sahabat Bung Karno yaitu Joseph Broz Tito, negara Yugoslavia. Mereka memiliki keragaman yang tidak sekompleks keragaman kita. Tetapi negara ini kemudian hancur lebur, tercerai-berai menjadi beberapa negara merdeka hari ini. Kita bangsa Indonesia, walaupun dengan keragaman yang demikian kompleks, alhamdulillah bisa merajut kebersamaan kita sampai usia kemerdekaan kita yang ke-77 ini. Tentu ini merupakan satu hal yang patut kita syukuri bersama. Dan bentuk kesyukuran kita adalah tentu saja bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi harus kita wujudkan justru dengan terus mengupayakan adanya kerukunan di antara kita bersama, sehingga persatuan di antara kita akan terus terwujud. Saya dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa kebinekaan kita itu merupakan taken for granted. Sesuatu yang sudah ada sejak kita lahir. Kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah menawar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi itu merupakan sesuatu takdir lahirnya kita di bumi Indonesia ini. Karena itu kebinekaan, keberagaman itu merupakan a state of being, sebuah keadaan jadi yang kita tidak bisa mengubahnya atau bahkan kita juga tidak bisa mengada-ada. Keragaman ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dia merupakan sebuah keadaan jadi yang harus kita terima apa adanya. Tapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tunggal ika, kemenyatuan kita, ini bukanlah sesuatu yang taken for granted. Tidak bisa dengan hanya kita berpangku tangan, kemudian kita bisa bersatu. Tunggal ika adalah a process of becoming, sebuah proses menjadi. Harus ada proses yang kita lakukan agar kita menjadi bersatu. Sementara keragaman tanpa proses yang kita lakukan, itu pasti keragaman terjadi karena prosesnya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi persatuan, prosesnya haruslah melalui tangan-tangan kita. Jadi tunggal ika adalah merupakan proses menjadi. Dan karena ini proses menjadi, maka kita tidak boleh berhenti sedetik pun untuk mengupayakan adanya persatuan di antara kita. Sebentar saja kita merasa lelah, sebentar saja kita merasa bosan untuk membangun kebersamaan, kemenyatuan kita, maka di saat itu benih-benih perceraian yang akan terjadi pada bangsa kita. Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama yang ada di Indonesia ini di dalam pertemuan kita pada hari ini. Ini menandakan kita semuanya memiliki keseriusan, kesungguhan untuk terus membangun tunggal ika yang kita cita-citakan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat hari ini, tantangan bagi kita sebagai umat beragama dan juga sebagai pimpinan agama-agama yang ada di Indonesia tentu saja sangat berat. Dulu seingat saya seorang penulis futurolog ya, John Naisbitt pernah menulis tentang Megatrend 2000. Jadi kecenderungan global di tahun 2000. Salah satunya adalah terkait dengan masalah spiritualitas dan keagamaan. Bahwa menurut John Naisbitt, di abad 21 itu akan terjadi kecenderungan. Di satu sisi masyarakat ini yang semakin materialistik ini justru akan mencari spiritualitas. Tetapi spiritualitas yang dicari ketika tidak mendapatkan satu guidance yang benar, maka justru spiritualitas ini akan melahirkan bencana berupa tindakan-tindakan anarkis fundamentalis. Oleh sebab itu John Naisbitt menyebutkan bahwa spiritualitas di abad 21 itu merupakan tantangan besar bagi agama-agama besar yang ada di dunia ini.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apa yang diramalkan oleh John Naisbitt saya kira hari ini terlihat bahwa masyarakat memang semakin materialistik, ternyata mereka berada pada satu titik kehampaan dan mereka kemudian mencari spiritualitas. Nah, ketika agama-agama yang ada ini tidak bisa memberikan jawaban kepada keinginan spiritualitas itu, maka mereka mungkin akan lari kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, maka kita sebagai pimpinan umat beragama memiliki tanggung jawab besar bagaimana agama hadir memenuhi dahaga-dahaga yang ada di kalangan umat pada hari ini. Saya ambil contoh di kalangan umat Islam, mohon maaf saya tidak bisa memberi contoh di agama yang lain. Saya kira di Indonesia sekarang dengan hadirnya kelas menengah yang semakin besar, baik kelas menengah secara pendidikan maupun kelas menengah secara ekonomi, sudah melahirkan adanya arus dahaga mereka untuk spiritualitas itu. Dan mereka kemudian mencari, ya, pada batas tertentu agama Islam di Indonesia memberikan kanal-kanal bagi hal tersebut. Alhamdulillah kita melihat adanya fenomena misalnya umat Islam Indonesia berbondong-bondong untuk pergi umroh. Itu sebagai bagian dari traveling mereka. Umroh sebagai satu sarana ibadah, tetapi itu menjadi juga wahana mereka untuk berwisata. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu yang disumbangkan oleh agama Islam terhadap kecenderungan spiritualitas umat Islam pada hari ini. Mudah-mudahan dengan bimbingan para tokoh Islam, umat Islam yang semakin dahaga dengan spiritualitas ini, terutama kelas-kelas menengah secara pendidikan dan secara ekonomi, mereka tidak lari kepada aktivitas-aktivitas yang menyimpang, apakah itu radikalisme maupun terorisme. Tentu saja kita juga sangat paham di agama-agama lain juga terjadi fenomena yang sama, karena semakin orang materialistik, semakin orang dahaga mencari spiritualitas. Saya kira itu merupakan fitrah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap umat manusia. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita para pimpinan agama di Indonesia bisa menjadi yang menyalakan lilin, yang memandu ya jalannya perjuangan atau pencarian spiritualitas dari bangsa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan dengan cara demikian Indonesia akan menjelma menjadi satu negara yang maju secara material, tetapi juga Indonesia menjadi negara yang maju secara spiritual. Dalam terminologi Islam disebut sebagai baldah thayyibah warabun ghafur. Baldah thayyibah adalah negara yang begitu maju secara peradaban material. Warabun ghafur menandakan kemajuan spiritual. Saya sebagai yang pernah studi di Jepang ya 10 tahun, ketika saya menjadi pimpinan PKS, Dubes Jepang datang ke saya bertanya, Pak Sohibul Iman, Anda sebagai yang pernah sekolah di Jepang, apa sih yang Anda cita-citakan dengan masuk ke dalam partai politik yang bernama PKS? Saya katakan kepada beliau, saya ingin melihat Indonesia semaju Jepang, secara peradaban material. Tapi mohon maaf Pak Dubes, saya bilang, kami tidak ingin melihat Indonesia niragama sebagaimana Jepang. Jadi kami ingin melihat Indonesia semaju Jepang, tetapi kami ingin melihat Indonesia menjadi negara yang tinggi peradaban spiritualnya. Bapak Ibu sekalian, saya sering menceritakan pengalaman saya di Jepang. Pagi-pagi saya suka olahraga di gym di satu dormitori bersama teman-teman Jepang, teman-teman negara lain. Kita cekakak-cekikik ya, kita ngobrol, kemudian juga mandi, ngantri gitu ya. Itu pernah kejadian, pagi-pagi kita ngobrol, malam hari teman Jepang saya gantung diri di kamarnya. Tidak ada tanda apa-apa. Begitu saja. Tapi itu fenomena yang umum di Jepang itu. Hanya karena hal sepele, mereka kemudian mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Tentu juga ada background keyakinan mereka, saya yakin. Tapi dalam pandangan kita,
betapa rapuhnya seperti itu. Karena itu saya sering mengatakan, sesungguhnya kalau ada orang beragama hidup di Jepang, walaupun mereka bukan orang Jepang, sesungguhnya merekalah yang menikmati kemajuan Jepang. Fasilitas hidup yang ada di Jepang bisa dinikmati oleh kita semuanya. Dan kita tetap beragama, maka kita menjadi orang yang paling beruntung di dalam memanfaatkan kemajuan-kemajuan Jepang. Karena orang Jepang sendiri sesungguhnya tidak mampu menikmati kemajuan-kemajuan Jepang itu sendiri. Karena adanya kehampaan spiritual mereka. Nah, kita berharap Indonesia ke depan menjadi negara yang seperti itu. Maksud saya kemajuannya seperti Jepang, tetapi peradaban spiritualnya juga tetap maju. Dan itu merupakan tugas kita semuanya sebagai umat beragama dan juga tokoh-tokoh agama-agama yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi segala langkah-langkah kita. Dan saya berharap pertemuan pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang produktif dan kontributif bagi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika yang kita cita-citakan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila hal-hal yang tidak berkenan, dan saya tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang hadir pada hari ini. Ya, karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian bisa hadir di tempat ini masih pagi-pagi ya. Walaupun Ibu Lim tadi katakan justru kalau nggak pagi macet, katanya. Pagi lebih enak datangnya, katanya. Ya, semoga kehadiran kita semuanya benar-benar menjadi catatan kebaikan kita, kontribusi kita bagi bangsa Indonesia ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.